Enggak, kalian ngomong maksudnya. Ya udah klik present langsung mulai. Ya mulai, boleh. Tuh kan suaranya nggak masuk Lorenzo. Tes dulu, coba ngomong tes. Dimas, coba ngomong tes. Tes mic dulu kalian, tes mic. Tes. Ya kedengeran Ricky. Dimas coba. Oke. Dimas coba ngomong tes 1 2 3 gitu. Ya nggak masuk kan suaranya kan? Tes 1 2 3 tes. Ya udah masuk yang Dimas, yang Lorenzo yang belum. Belum masuk. Tes 1 2 3. Ya, ini Ya, udah. masuk. Sudah masuk kok. Oke, sip. Bisa kan dimulai. Ayo. Selamat malam Pak Tony. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini dan mohon maaf atas ketidakhadiran saya pada hari kemarin. Dan ini untuk presentasi kelompok kami, kelompok Wasa Jiwa untuk studi lapangan humaniora yang beranggotakan saya, Lorenzo Kevin Wijaya, Dimas Adi Nugraha, dan Ricky Chandra Gunawan. Untuk judulnya adalah tingkat kriminalitas yang terjadi pada masyarakat umum dan bagaimana cara pencegahannya. Ini untuk daftar isinya, dan tren kriminalitas dan faktor penyebab kriminalitas. Ini poin-poinnya adalah tingkat kriminalitas mengalami sedikit peningkatan, terjadi lebih banyak di kelas menengah dan bawah. Faktor utamanya adalah kondisi ekonomi yang menurun, dan faktor lainnya adalah dorongan untuk memperkaya diri sendiri. Peran aparat penegak hukum dan strategi pencegahan kriminalitas. Ini poin-poinnya, aparat tidak bisa dikatakan abai, tapi seringkali lambat dalam bertindak. Jika lebih cepat dan sigap, kriminalitas dapat ditekan. Perbaikan ekonomi sebagai solusi utama, dan tanpa mengatasi faktor ekonomi, sulit mengurangi kejahatan. Ini tantangan dalam penanganan kriminalitas dan efektivitas program rehabilitasi. Untuk poin-poinnya, kurang kesadaran masyarakat terhadap ancaman kriminalitas. Banyak yang menganggap ini hanyalah tugas aparat. Harus ada sanksi yang efektif untuk memberikan efek jerak, dan edukasi dan regulasi yang lebih jelas bagi mantan pelaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Selanjutnya itu ada upaya pemerintah dalam edukasi dan langkah konkret menciptakan keamanan. Poin-poinnya yaitu yang pertama ada pemerintah sudah memberikan penyuluhan rutin. Yang kedua yaitu ada kepolisian dan kelurahan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga ada kerjasama antara masyarakat dalam menjaga keamanan. Yang keempat ada dukungan pemerintah melalui penyuluhan dan teknologi. Dan yang kelima ada gotong royong dengan tokoh agama dan aparat. Next. Di sini ada hasil kesimpulan dari wawancara yang telah kita lakukan, yaitu tingkat kriminalitas di wilayah ini meningkat, terutama di kalangan menengah dan bawah akibat faktor ekonomi yang menurun. Aparat penegak hukum sering lambat merespon, menyebabkan masyarakat terkadang mengambil tindakan sendiri. Pencegahan kriminalitas harus dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Teknologi telah membantu dalam penyelidikan, tetapi masih sering kadang disalahgunakan. Pemerintah telah melakukan penyuluhan yang cukup baik, tetapi perlu lebih banyak sinergi antara masyarakat,
aparat, dan pemimpin lokal. Dengan kerjasama yang kuat, lingkungan yang lebih aman dapat tercipta dengan baik. Selanjutnya di sini ada kuesionernya. Contoh-contoh kuesionernya yang telah kita buat untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Next kok. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya Rick. Lalu di sini juga kita ada wawancara publik. Kemarin kita mewawancarai di Taman Literasi Blok M dan juga di online Meet Zoom. Kemarin itu kita mengadakan di Literasi Blok M itu di tanggal 18 Maret, dan untuk yang Meet ini tuh di tanggal 25 Maret. Oke, next bro. Dan di sini ada storyboardnya. Kita di sini ada storyboardnya untuk narasi dan berita mengenai kasus kriminal akhir-akhir ini. Lalu ada preview dari tempat wawancara kita. Lalu ada wawancara dengan publik. Next bro. Lalu ada juga dengan wawancara dengan personil polisi dan narasi kesimpulan. Next bro. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Nah udah di stop recordnya. Ya baik Pak. Ya udah di turn in itu rekamannya, diupload ke YouTube terus